warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang ibu-ibu, bapak ibu guru hebat ini dari SDN Satu Tawangsari. Pertama mari kita bacakan puji syukur Allah SWT yang telah melahirkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sharing, dalam acara pembahasan apa yang saya dapat ketika belajar guru penggerak, untuk kita sharing bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nah kita sifatnya sharing saja, kita santai. Jadi nanti misalnya ada yang nggak paham atau ada nanti salah kata, harap dimaklumi. Ini sifatnya sharing. Apa yang saya dapatkan ketika pelatihan guru penggerak pada modul 1.4. Nah, pada modul 1.4 ini memang kita calon guru penggerak itu ditugasi untuk mengimbaskan. Nah, mengimbaskan apa yang di sini adalah tentang budaya positif. Nah, untuk itu saya yakin panjenengan semua mungkin sudah ada yang lebih paham dari saya. Tetapi kita akan mencoba sharing di sini nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya perkenalkan, saya Ahmad Hasan Syaiful Rizal, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Nah, gini Bapak Ibu, kenapa sih budaya positif ini perlu dibahaskan? Agar nantinya apa? Agar nantinya kita dapat membuat anak-anak kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gitu kan? Untuk itu sebelum kita mulai, maka saya akan mengucapkan selamat datang para guru hebat. Saya yakin panjenengan di sini hebat. Saya bangga berada di sini menjadi bagian dari panjenengan yang sudah menelurkan, yang sudah menciptakan anak hebat dari lembaga kita. Akan tetapi perkembangan zaman ini menuntut kita untuk selalu berinovasi. Perkembangan zaman menuntut kita selalu berubah mengikuti. Contohnya apa? Kurikulum sekarang berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. Artinya apa? Kita hebat di zamannya. Tapi sekarang kita harus mengikutinya lagi. Untuk itu, para guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, wujudkan budaya positif di sekolah sehingga akan tercipta generasi berprofil pelajar Pancasila. Gini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita pelajari dalam modul budaya positif. Jadi dalam modul budaya positif ada yang beberapa dipelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya ya kita semangat. Nah, rupanya wis koyo wis ngantuk kabeh. Lemes. Oke, lapar. Jangan khawatir, nanti kita makan bersama. Wis beres pokoknya nggih. Sekarang kita coba Bapak Ibu, saya punya ice breaking. Ice breaking ini bisa kita gunakan di sini, bisa juga nanti kita gunakan untuk anak-anak. Tujuan ice breaking itu apa sebenarnya? Adalah untuk memotivasi siswa, mengembalikan semangat yang sudah kendor. Nah, jenengan rupanya sosok kendor ini, biar kita semangat lagi. Coba saya pilih ketika saya bilang nanti gini, bisa nanti kita gunakan di kelas. Biasanya kalau anak kan semangat pagi, yes, gitu ya. Luar biasa. Oke, kalau nanti kita buat sekarang agak berubah. Semangat pagi, prok, prok, ha, prok, sik, yes. Oke, coba semangat pagi, asik, yes. Semangat, coba semangat pagi, prok, asik, yes. Oke, itu ice breaking yang pertama. Anak-anak bisa dilatih seperti itu. Biar konsentrasinya kembali lagi. Nah, ngomong-ngomong konsentrasi, sekarang ice breaking yang kedua. Saya punya permainan game konsentrasi. Coba semuanya berdiri sekarang. Kita mulai kembali lagi konsentrasinya. Pak Sugeng, Pak Arif sudah berkonsentrasi, kayak konsentrasinya hilang lagi.
Oke. Lapar. Oke, nanti kita makan lagi. Jangan khawatir Bapak Ibu, beres Bapak ya. Kita bermain konsentrasi coba sekarang. Misalnya tangan di depan. Nah, di depan, kedua tangan di depan. Atas, samping, bawah. Nah, lagi coba. Depan, atas, samping, bawah. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai dari tangan di atas. Di atas. Loh, gak konsentrasi berarti. Tangan di atas. Oke. Balik lagi, tangan di atas. Goyang, goyang, stop. Goyang, goyang, stop. Lagi. Goyang, goyang, stop. Stop, stop, stop. Loh, stop. Stop gini. Stop. Oke, tunggu lagi. Nah, sudah siap konsentrasinya? Sekarang ada tepuk konsentrasi. Ketika saya bilang konsentrasi, prop 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 prop, konsentrasi. Itu bisa dilakukan anak-anak. Ketika saya bilang konsentrasi, kayak tepuk pramuka. Prop 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 konsentrasi. Oke, kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, Pak. Silakan duduk. Nah ini yang saya bilang, panjenengan memang bapak-bapak guru hebat, ibu-ibu guru hebat yang telah menciptakan anak-anak hebat. Oke, Bapak Ibu. Nah kita mulai dari yang pertama. Konsep utama modul budaya positif ini adalah yang pertama. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Ya. Kenapa sih paradigma belajar sekarang berubah? Pembelajaran dengan paradigma baru memang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan zamannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau zaman dulu kita sudah hebat, kita zaman dulu belajar atau mengajar seperti kita di depan, kita menyampaikan materi, mereka paham, itu sudah hebat berarti saya. Jadi pokok tolak ukurnya adalah mereka seperti iso, materi selesai. Nah, sekarang beda. Nah, mungkin ini sudah ada ibu-ibu hebat yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, benar sekali. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa menuntun mereka kemana? Dengan kemampuan yang dimiliki. Dari setiap anak-anak punya kemampuan yang berbeda dan sesuai dengan zamannya. Lek coro biyen kita ngajarnya seperti ini sudah betul. Saya menyerangkan itu sudah betul. Materi sudah selesai, itu sudah betul. Anak bisa sudah betul. Tapi sekarang berdiferensiasi. Kita harus mengetahui benar-benar kebutuhan anak. Contohnya gini, Pak Sugeng ini yang sudah biasanya bertani Pak ya. Andewi desa ini biasanya di Mesopo. Urea. Lalu Andewi sih wis tuwek. Masnya beda nggak? Apa pancet urea? Tidak. Karena apa? Berbeda kebutuhannya. Anak juga sama. Setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Beda. Loh, tapi Andewi wis gede ya bisa loh di mes urea bisa. Akan tetapi hasilnya nggak maksimal. Cari pupuk yang ada N-nya kalau nggak salah. Ya apa caranya Andewi itu tambah jadi bobot, bukan tumbuh tapi berbobot. Nah itu sesuai kebutuhannya, sesuai dengan zamannya seperti apa. Kita nggak boleh apatis sekarang terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan LCD yang saya lihat di sini sudah hebat-hebatnya Pak Tio, Budida, semua sudah menggunakan itu. Saya yakin Bapak Ibu yang lain sudah mampu menggunakan itu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan sekarang adalah kita coba menata penggunaan teknologi ini seperti apa. Apa sudah tepat? Apa digunakan sudah maksimal atau tidak? Apa syukur duwe LCD digawe atau apa dan seterusnya. Ya, ini pada perkembangan zamannya. Kita nggak boleh apa sekarang HP. Kalau oleh HP gini-gini, kita coba mencari dampak positifnya dari HP. Saya coba mencoba di kelas 5. Nanti saya yakin juga teman-teman sudah di kelas 6 juga sudah. Kita mencari soal ketika anak-anak belajar di rumah hanya gini aja. Di grup WA disampaikan, coba pelajari
soal yang ada pada link ini. Itu aja. Jadi kita berikan link, mereka akan mengerjakan sendiri. Loh, ini loh enaknya teknologi. Jadi perubahan paradigma belajar adalah sekarang kita belajar ini harus mengetahui kebutuhan siswa dan juga pada zamannya. Setiap anak nggak sama, kemampuan anak juga tidak sama. Maka dari itu pembelajaran harus berdiferensiasi. Kalau kita pembelajaran satu kelas selalu bisa makan, waduh ya, kasihan mereka yang memang belum mampu. Terus kemudian berdiferensiasi dalam hal apa? Produk juga. Misalnya jenengan mau menghasilkan olahan sampah misalnya, antara si A dan si B kemampuannya beda. Kita berikan mereka kebebasan. Jenengan sampai mau membuat apa? Wes karepmu. Pokoknya yang penting itu adalah olahan sampah. Ini adalah materi yang pertama. Jadi perubahan paradigma belajar. Muaranya semuanya ini adalah untuk membentuk pelajar, siswa yang berdimensi profil belajar Pancasila. Masih ingat profil belajar Pancasila apa ya dimensinya? Yang pertama beriman, bertakwa, berdaya, terus mandiri, berakhlak mulia, kreatif, benar, kritis. Iya, ini adalah dimensi profil belajar Pancasila. Muaranya nanti semuanya adalah di sini. Kita harus berusaha mencetak generasi penerus bangsa yang berdimensi profil belajar Pancasila. Nah, ngomong-ngomong soal semuanya tadi, yang kita lakukan adalah apa? Disiplin positif. Di lembaga kita, di lembaga SNX Sari, saya yakin tingkat kedisiplinannya itu sudah sangat hebat sekali. Beda kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Akan tetapi, nah, disiplin positif adalah yang paling diperlukan. Disiplin, menurut jenengan, disiplin itu apa sebenarnya? Disiplin berarti. Disiplin itu apa sebenarnya? Tepat waktu, taat, patuh. Nah, betul sekali. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu sudah disebut disiplin. Contoh anak-anak di sini masuk jam 6:30, mereka sudah datang. Jam 7 kurang seperempat sudah dilaksanakan senam. Setengah 8 sudah masuk di kelas. Hebat sekali. Ini dalam hal kedisiplinan. Sangat betul sekali. Terus kemudian mereka menggunakan seragamnya. Kalau hari Senin pakai merah putih, Selasa menggunakan baju olahraga, hari Rabu menggunakan alma mater, hari Kamis menggunakan kamis syawi. Terus kemudian hari Jumat ada putih-putih berarti di dalam rangka tahfidzul Quran. Hari Sabtu menggunakan pramuka. Mereka dengan membawa bendera Semapur, semuanya disiplin, hebat sekali. Berarti kita sudah berhasil menerapkan disiplin. Akan tetapi, nah ini Bapak Ibu, selama ini disiplin itu erat hubungannya dengan patuh terhadap peraturan yang berlaku, benar ya? Sehingga banyak yang ketika dia tidak melaksanakan disiplin, ketika dia melaksanakan disiplin kadang masih ada ketidaknyamanan. Misalnya, mereka disiplin berangkat ke sini jam 6:30, marung meneh pembiasaan dan seterusnya jam 7:30 kalau sudah masuk kelas. Kadang tidak menutup kemungkinan itu murid kita ada yang tidak nyaman. Suwe iki kudu tangi isu, budal isu, mari ki senam, mari ki. Nah, mungkin mereka akan menemukan ketidaknyamanan. Tapi mereka sudah disiplin. Tapi sebenarnya mereka juga tertekan. Nah, disiplin yang di sini yang diharapkan bukan seperti itu. Makanya harus disiplin yang positif. Disiplin yang positif itu seperti apa? Nah ini, disiplin positif adalah kepatuhan akan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena adanya suatu peraturan. Nah sekarang seandainya di lembaga kita peraturan itu gano, peraturan ada ya yang mengharuskan mereka datang sekian jam sekian, kira-kira mereka akan tetap berangkat jam sekian apa enggak? Ya, kira-kira kalau nggak ada peraturan, buanglah sampah di tempatnya. Apakah mereka akan membuang sampah di tempatnya? Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan di anak-anak. Apa itu? Disiplin positif. Nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menciptakan anak mempunyai kesadaran. Jadi kita harus menanamkan apa ya? Kesadaran. Biar mereka apa? Membiasakan anak melakukan sesuatu itu tanpa suatu ancaman
ataupun hukuman. Nah ini hukuman saya tulis ya, maaf kalau ada salah tulis yang jelas. Disiplin positif ini adalah suatu cara untuk membuat mereka merasa sadar. Oh, tiba-tiba aku masalah peraturan itu saya tahu. Kalau saya buang sampah nanti tidak di tempatnya, satu, lingkungan nanti akan menjadi kotor. Yang kedua, misalnya saya buang sampahnya di selokan, akibatnya nanti akan apa? Oh, ternyata akan berakibat saluran air tersumbat. Dan saluran air tersumbat akan bisa menyebabkan banjir. Itu suatu contoh aja. Nah, disiplin ini yang diharapkan, disiplin positif yang diharapkan. Jadi bukan karena adanya aturan yang mengikat buanglah sampah di tempatnya, berangkat masuk sekian, pada hari Senin harus menggunakan, bukan itu yang diharapkan. Tetapi kita tidak boleh terus kemudian ya wis dicaroi, tidak. Sementara kita belum bisa menerapkan disiplin positif, maka disiplin yang di atas yang kita terapkan. Seperti anak disiplin dulu. Nah, kita mencoba mulai menggali, mencoba mempengaruhi mereka agar kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini namanya disiplin positif, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, kalau di sekolah ini sudah mulai disiplin positif sudah banyak sekali terbentuk. Contohnya, ternyata mereka memang bukan karena peraturan, kan di sini ada ya peraturan tertulisnya harus berangkat jam sekian, tapi jam lembus itu sudah berangkat. Tidak ada di sini peraturan juga yang mengatakan nanti jam 7 kurang seperempat dimulai Islam. Nah, anak-anak belum jam sekian, itu kan nggak ada peraturan tertulis. Tapi mereka sudah betul-betul baris sekali mulai senam. Ini artinya apa? Disiplin positif sudah berlaku di sekolah kita. Hebat, panjenengan macam hebat. Nah, untuk berikutnya. Nah, kita mengetahui manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, anak juga sama. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, caranya kepingin bertahan hidup, maka harus tahu caranya. Nah, kita harus mengajarkan ke anak-anak cara yang benar. Mencuri itu kira-kira tujuannya untuk apa? Kira-kira orang mencuri Pak Sugeng, kira-kira tujuannya untuk apa? Mencuri untuk mendapatkan sesuatu, benar kan? Dia tujuannya kan untuk bertahan hidup. Ya, nah kalau mencuri Pak, gandul panganan ya mati. Loh, ini adalah kebutuhan dasar manusia, memang benar kok. Nah, kita bertujuan, kita bertugas untuk apa? Mengarahkan ya nggak boleh. Berarti harus mengarahkannya seperti apa? Caranya biar bisa bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan dapat diterima. Anak-anak juga sama. Kita harus memberikan konsep kepada siswa, kepada anak-anak yang lain bahwa semuanya itu ingin mendapatkan kasih sayang. Makanya sekarang digembar-gemborkan apa? Bullying misalnya. Itu karena apa? Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar yang namanya kasih sayang dan dapat diterima. Artinya dapat diterima itu apa? Kita mempunyai kekurangan, jadi bisa diterima kancane iki opo. Nah, inilah kita sebagai seorang guru harus bisa membuatnya seperti itu. Jadi berikutnya adalah penguasaan. Saya yakin jenenge manusia itu punya rasa, punya kebutuhan dasar yang jenenge penguasaan. Kepingin jadi penguasa. Itu nih, contoh konkret saja misalnya di kelas mesti ono. Biasanya ini jadi penguasa itu yang pertama siapa? Dia yang posturnya paling gede. Wes aku paling gede ya, aku jadi. Itu memang sudah kebutuhannya. Nah, tujuan kita bagaimana? Kita harus seperti apa? Ya kita mengarahkan nggak boleh yang seperti itu. Kalau ingin jadi penguasa, tunjukkan dengan apa? Dengan hal-hal yang baik, bukan dengan hal yang kita membuli dan seterusnya. Kemudian kebebasan. Jelas ini suatu kebutuhan dasar manusia. Bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas melakukan apapun, itu memang sudah kebutuhannya. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita harus mewadahi ini sebagai seorang guru, bahwa mereka memang ingin suatu kesenangan. Kau oleh yang mereka merasa di kelas ini jadi tertekan, menang dan seterusnya, jangan. Di sini ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kita harus berusaha untuk memenuhinya. Nah, ini hanya pemanis saja ya gambarnya ya. Kebetulan ada anak-anak kemarin yang membuat ruang ini ya. Oke. Berikutnya, seseorang melakukan sesuatu itu mesti duwe motivasi. Nah, apa sih motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seorang
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan dirinya. Jadi wong melakukan sesuatu itu mesti ada motivasi, mesti ada keinginan. Ya, aku apa ya? Aku kewarjo ngoyo. Kira-kira motivasinya apa? Kaya. Terus mau aku tuh mau masak sing ganteng ngoyo. Coba tujuane. Harus bisa lewat. Seseorang pasti punya motivasi dalam hidupnya. Nah, kita harus bisa memotivasi itu, kita harus bisa memberikan itu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama seperti siswa sekarang lagi. Mereka berbuat yang baik, pasti punya motivasi. Mereka disiplin karena yang kita bicarakan adalah disiplin ya. Mereka disiplin mesti punya motivasi. Yang pertama kita coba itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kalau itu benar. Arahnya disiplin di sini, kira-kira itu motivasinya apa? Kalau kita coba menggali, kemudian yang pertama ini masih terbentuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Soalnya kayak waduh, Pak Rizal, mana ini? Saya kalau lagi pakai baju salah dapat sanksi ini. Nah, ini motivasi. Sebenarnya motivasi yang sebenarnya benar atau salah? Salah. Iya, ono bener, iya ono salahnya, tapi banyak salahnya. Ya, benernya apa? Dia kelihatan disiplin, taat patuh. Tidak benernya apa? Karena tujuannya hanya untuk menghindari hukuman. Nah, ini kita harus menyadarkan mereka. Nah, ada wedennya loh, jadi wedeni. Nah, ada wedeni sekarang, waduh ini bahaya. Nah, dari sinilah disiplin ini harus kita tanamkan disiplin yang positif. Jadi, yang kedua, motivasi mereka yang kedua biasanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya itu apa? Kadang sing arek program itu pengen diapa dengan kuning. Film. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin misalnya siapa yang berada di depan dapat apa itu dapat misalnya permen lah. Sebenarnya ini bagus. Kita mesti mulus, kita memancing. Jenenge arek biasanya pancing kan angel ya. Tetapi ini tidak boleh dijadikan suatu kebiasaan. Karena apa? Sudah dua ini yang sudah terbukti. Motivasi mereka yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan suatu penghargaan. Jadi kepilih silakan masuk, monggo. Jadi yang kedua adalah untuk hilang. Nah, ya ini yang nggak boleh. Jadi kita memotivasi mereka bahwa mereka disiplin di sini jangan karena suatu penghargaan atau suatu ibadah. Nah, yang ketiga, menghargai nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Iki Siti Karatno. Jadi ketika mereka disiplin ini ada harapan yang ketiga ini, motivasinya. Karena saya punya kesadaran untuk berbuat lebih baik. Jadi itu ya, kita berusaha membuat anak disiplin positif tadi dengan kita menstimulus, kita berikan yang baik-baik saja. Kalau toh memang apes-apesnya belum bisa dilaksanakan, ya kita memang stimulusnya dengan memberi penghargaan. Kita dengan cara memberikan suatu motivasi, itu boleh, sah-sah saja. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini baru. Nah, inilah konsep disiplin. Konsep disiplin kita sudah memberikan konsep disiplin selama ini yang kita laksanakan. Tapi nanti ada dua konsep disiplin itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsep disiplin yang dikatakan dengan identitas gagalnya seperti apa? Ya seperti tadi. Mereka setiap hari sudah datang tepat waktu. Mereka setiap hari sudah melaksanakan piket. Tapi begitu ditakoni, kenapa kamu kok datangnya tepat waktu? Kenapa kamu selalu piket setiap hari? Mereka jawabannya, cek gak dihukum pak. Nah ini disiplin yang diharapkan. Yang bukan salah. Bukan salah, tapi ini adalah tetap disiplin. Tetapi dengan identitas yang gagal. Yang kedua, kebanggaan. Jika mereka disiplinnya adalah untuk mendapatkan suatu kebanggaan, penghargaan, dikei mau. Lalu misalnya kalau ingin suatu penghargaan, terus mereka nggak mau maju, mereka nggak mau menunjukkan kemampuannya. Nah ini berarti mereka tidak disiplin sebenarnya. Disiplinnya berarti krono ada maunya oleh lem, ada oleh hadiah dan seterusnya. Ini adalah konsep-konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang diharapkan adalah
Disiplin dengan identitas yang sukses. Artinya apa ini? Konsekuensi. Mereka menyadari dirinya sendiri akan konsekuensi. Konsekuensi itu akibat dari sesuatu. Jadi aku mau misalnya mereka harus punya kesadaran, oh yo, lah aku ini mari mari jajan apa jadi mangkoknya, malu tak delen di gini, burine sekolahan. Apa yang terjadi kira-kira? Mereka punya pikir, oh yo, mari rusuh sekolah ini, mari kotor. Nah ini, terus kemudian, lah aku gak pikir kelas ini, aku sopo sing driji, siapa yang bersihkan? Terus aku gak bikin kelas, berarti aku gak rukun. Nah, ketika mereka sudah punya kesadaran ini, hebat. Berarti dia sudah mempunyai konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang berikutnya, konsep disiplin adalah restitusi. Restitusi apa? Restitusi adalah suatu kegiatan kolaborasi yang menciptakan siswa itu adalah untuk menemukan masalahnya sendiri, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pemecahan yang lebih baik. Tadi dia dipelajari. Suatu ketika contoh restitusi apa? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke ya. Jadi ini adalah konsep-konsep disiplin. Pak, berarti disiplin itu misalnya dengan berdasarkan hukuman itu berarti apa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Tetapi kurang tepat sebenarnya. Jadi kita harus merubah ini. Anak sudah disiplin sudah bagus, tapi kita harus sudah mulai masuk bagaimana caranya membuat anak-anak ini disiplin dengan identitas yang sukses, bukan identitas yang gagal. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Konsentrasi. Enggak konsentrasi kayak. Konsentrasi. Oke, rupanya salah konsentrasi mana ini? Oke, nah ini yang saya bilang tadi, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diajari untuk itu. Mereka biar menyadari tentang dirinya sendiri. Nanti di belakang kita akan bahas tentang restitusi. Nah ini asik ini restitusi nanti. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Untuk bisa mendapatkan generasi yang berprofil belajar Pancasila, disiplin tadi, disiplin positif dan seterusnya, kita sebagai guru harus mengetahui posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa? Posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, seorang kepala sekolah seperti apa? Posisi kontrol kita sebagai orang tua seperti apa terhadap siswa, terhadap anak? Nah, posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol adalah sebagai teman. Kemudian sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang memang harus dipahami oleh seorang guru, seorang kepala sekolah, dan seorang orang tua. Kita nanti kira-kira nanti kita ada di mana? Nah ini sharingnya nanti kita di sini. Coba kita lihat. Penghukum. Posisi kontrol yang pertama ini penghukum. Kok ini nanti saya sangat sadar setelah saya mengikuti pembelajaran guru penggerak, saya merasa sadar ini. Kadang ini saya sering pada posisi ini, penghukum. Benar sekali ini. Tapi ini memang sebenarnya tujuannya baik, kita ngontrol. Tapi yo, besok mana saya pribadi jangan seperti ini. Penghukum biasanya kata-kata, wis pagi kata-kata saya, awas sama lu. Nah ini, biasanya kata-kata ini dulu. Kira-kira. Nah, saya juga ini. Apa saya ini? Ini yang saya alami. Posisi saya sangat menyadari. Saya berada pada posisi yang ini, penghukum. Kamu saja yang selalu salah misalnya. Baru tadi memang sering namanya si dewa ini. Dewa meneh. Ayo, awas. Nah, pokoknya kata-kata ini dulu. Berarti posisi kita adalah sebagai pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Iya, mari makanya kita mencoba. Ini forum untuk berefleksi. Kemudian dalam suatu kelas biasanya ngerjakan tugas mesti orang sing cepat, orang mesti sing kuari. Lah sing kuari mesti ngene no. Pancet ae, mesti sugeng iki sing kan dhewe. Bisa ngono, berarti kita berada posisinya. Nah, kira-kira nanti sama jawab sendiri sama berada posisi yang mana.
Kalau saya sudah menyadari saya ini, ya, saya berposisi. Tapi masih basis wajar ya. Meskipun sebenarnya kalau bisa dihindari, Oke, untuk berikutnya posisi kontrol yang kedua. Nah, kita sebagai guru, posisi kontrol yang kedua kita harus memahami pembuat orang merasa bersalah. Yang bagaimana ini? Contohnya, misalnya kita nyoba arek itu mari salah, nyoba ini mancing-mancing contohnya, jago kecewa, paling capek ini. Saya merasa bukan rasa bersalah. Nyoba kita menggunakan kata-kata, sekiranya dia itu menyadari bahwa dia itu bersalah. Dulu baby sih, kalau mesti ajari, berapa kali? Nah, contohnya itu, ngomong suruh itu masih meneng. Kata-kata yang saya ambil itu berarti kalau jangan sering ini. Kalau sampai sering ini berarti jenengan pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Tapi belum tentu dia merasa bersalah. Padahal kita sudah mengaji seperti itu. Nah ini, bagaimana jika orang tua kamu tahu kalau misalnya orang muridnya si bersalah terus ditakoni, dan misalnya kau ibu muruk, yopo, yopo sama yopo rasanya. Nah, berarti kalau jenengan seperti itu, nah ini berarti membuktikan bahwasanya jangan pada posisi kontrol pembuat merasa merasa bersalah. Ini yang berikutnya. Sebagai seorang teman, posisi kontrol berikutnya adalah sebagai seorang guru. Apa kita sudah melakukan ini? Contoh, ayo bantu istri bapak ini. Jadi ngomongnya itu lebih yang kayak kontak diri ini. Jadi lagi coba ingat-ingat Pak Ivan sudah bantu apa, misalnya Bu Sofa pernah bantu apa dulu. Ngomongnya lebih seperti seorang teman. Beda nadanya dengan yang tadi sudah. Awas. Dulu masih beda. Dengan yang ini rasa lebih halus lagi. Ini posisi kontrol untuk membuat mereka berdisiplin sebagai seorang teman. Untuk yang berikutnya, posisi kontrol yang berikutnya adalah ini. Sebagai seorang monitor atau pemantau. Sini apa sih sebagai seorang monitor atau pemantau? Nah, biasanya pada posisi ini kita itu memang mengamati coba misalnya kalau contoh Pak Sugeng, kesana itu si mari bener sungguh hebat misalnya pantau bisa mari kalian rami. Nah berarti kita pada posisi kontrol ini kita hanya memantau saja. Jadi kalau kalian rame, bisa dan seterusnya. Ini berarti pada posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini beda lagi sudah perlakuannya. Kita berusaha menggali mereka. Coba, misalnya kayak tadi ada anak kita yang salah misalnya. Dilundono, Pak, saya sampai mau dengan kesalahan misalnya tadi. Kita bertanya. Terus kemudian, yang salah ini. Nah, misalnya, terus ini salah ini. Terus sampai mau apa? Nah, pada posisi yang seperti ini, ini contohnya. Apa kamu meyakini yang sama lakukan itu benar? Misalnya kalau saya buang kita contoh tadi meletakkan mangkok nih di sekolah. Apa kamu meyakini itu betul? Ya salah. Kita baca lagi. Jika kamu meyakini ini salah, terus apa kamu bersedia untuk memperbaiki? Nah, kita mencari seperti itu, memancing mereka menyadari kesalahannya, memancing mereka untuk mencari cara untuk memperbaikinya. Ini berarti kita berada pada posisi seorang manajer. Nah, sekarang itu Pak Ibu silakan dibaca. Coba kira-kira yang mana ini? Silakan dicoba dulu. Itu ada ilustrasinya. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan dan seterusnya. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali terlihat menahan amarah. Ibu Susi menghampirinya. Ada apa Yeti?
Jangan sekali kamu kekurangan ibu. Jadi menjawab pendek, kesop saya dituduhkan fitnah sama Ira. Ya saya paling makanin dia dong. Nah, Ibu Susi terdiam sejenak. Terus bila Ibu Susi berada pada posisi kontrol seorang manajer. Jadi kita mencoba memposisikan Bu Susi jadi manajer. Kira-kira yang dilakukan Bu Susi benar yang mana? Yang pertama, kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Benar nggak kira-kira? Betul. Oke ya, berarti kita mencoba menggali. Yang kedua, kamu juga marah-marah. Coba diingat, mungkin kamu yang mulai duluan. Betul. Yang ketiga, sepertinya kamu kesal sekali. Saya juga akan kesal bila dituduh sebagai seorang fitnah. Nah salah, tidak boleh ya, benar sekali. Hebat. Jadi tidak bisa. Boleh ya. Berarti kamu kamu. Nah, ngopor juga bang. Oke, hebat. Terus, kamu lagi. Sekarang masalah apa yang kamu hadapi? Boleh. Ini sopo maneh. Apa ini? Tipe apa ini tadi? Posisi penghukum. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Apa ini? Ayo, manajer bisa? Bisa. Berarti pada posisi ini, jika Bu Susi adalah seorang manajer, yang bisa dilakukan adalah apa? Yang pertama, yang kedua, dan yang kelima. Kenapa yang kelima itu masuk? Iya. Karena kita berusaha membesarkan hatinya bahwa semua ini bisa menghalangi itu. Dia nggak merasa sendiri, gitu ya? Oke, jadi sudah hebat. Sekarang yang kedua, mana musuhnya? Maju musuh. Yang kedua sekarang, jeng. Nah, murid kelas 3 sangat ribut bu. Masa kira murid kelas 1 ributan? Kok masuk game itu? Ini contoh ya. Murid kelas 3 sangat ribut dan sulit sekali untuk tenang mengikuti pelajaran. Pak Sugeng menegur muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan akan keliru, akan Bapak kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid satu kelas pun langsung duduk tenang. Ibu Yeni, Ibu Sugeng, ini jangan-jangan ya. Pak Sugeng berarti menjalankan dia ini pada posisi kontrol apa kira-kira? Mana? Saya mana lagi? Posisi kontrol tadi ada berapa? 5. Pembuat orang merasa bersalah. Teman. Monitor atau pemantau yang lain adalah manajer. Kira-kira Pak Sugeng berada posisi apa? Pemantau. Dia hanya duduk saja. Sing antem boleh disik. Misalnya sing antem dapat dia. Ini berarti berada pada posisi sebagai seorang pemantau. Sekarang, nah ini coba saya ingin bertanya ini. Di posisi kontrol manakah kita? Coba Pak Arif, kira-kira sampai sering berada di posisi yang mana ini? Macam-macam. Kalau saya pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Coba kasih ilustrasi. Misalnya pernah ada kejadian apa? Sini. Nah, ini Pak Arif akan bercerita. Karena beliau pernah pada posisi membuat orang merasa bersalah. Ilustrasi apa? Contoh ada anak yang terlambat, ya kemudian saya ingatkan, kamu tahu nggak alasan apa? Jadi ini mengingatkan anak itu untuk apa? Tentang kesalahannya. Itu salah satu contoh. Betul berarti ya? Manajer itu. Bisa. Kamu tahu nggak? Kalau kamu salah. Sampai pertanyaan dulu seperti apa? Menanyakannya biasanya, coba kamu tahu nggak? Saya panggil ke sini tahu nggak kesalahannya? Berarti anak ibu mulai menyadari kesalahannya. Siap. Kasih tepuk tangan dulu Pak Arif. Sebenarnya gini, memang dekat antara posisi membuat orang merasa bersalah dengan manajer itu agak dekat sekali. Kalau pertanyaan seperti ini, pertanyaan membuat orang merasa bersalah itu gini. Ya kali sama kayak ini gitu, berbeda masalah sih. Ya, itu juga betul. Membuat mereka berasa, oh iya.
iya Pak salah, nah, misalnya seperti itu. Kalau posisinya Pak Ali tadi ceritanya dia masyarakat kita penghukum, salah ini, kan ini, yang itu ini bukan salah. Jadi pembuat merasa kalau Pak Ali terus dilanjutkan, nah terus ada salah ini apa sama kata apa? Nah berarti Pak Ali sudah berlaku sebagai seorang manajer, gitu ya, hebat sekali. Kira-kira ada nggak di sini yang sudah berlaku sebagai seorang teman? Lebih kayak teman nih, jadi lebih dari curhat, suaban, ya ini biasanya gitu ya. Jadi kayak kantor dewi, biasanya ini sisi muda-muda ya Bu Sofa, ini sih dianggap sama anak-anak itu sebisa teman. Nah ini posisi kontrol, ya boleh, bagus sekali itu. Artinya apa? Berarti sebagai seorang penghukum boleh Pak, sebagai penghukum boleh saja, tetapi itu soal tidak direkomendasi. Karena ini adalah posisi kontrol. Nah, memang sudah di luar kendali. Terus gak iso diatasi dengan cara yang ya akhir-akhirnya harus seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk mengontrol. Tapi yang penghukum ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Gitu ya. Nah, kita sebagai seorang guru harus berusaha yang paling penting, paling mantap. Sebagai seorang manajer berusaha untuk menyadarkan mereka, menggali kesalahan mereka sendiri, memotivasi mereka, menstimulus mereka untuk mencari solusinya sendiri. Solusi yang baik seperti apa? Nah, ini ya, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Untuk berikutnya, nah, langkah baik berikutnya untuk mencapai disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang harus kita bentuk. Loh, mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kan sekarang sudah ada peraturan kelas. Iya benar sekali. Tujuannya KBU nantinya ngatur. Contoh misalnya peraturan di kelas 5 datang tepat waktu, jelas ya tepat waktu. Yang kedua menggunakan seragam sesuai ketentuan, itu jelas sebuah peraturan. Yang ketiga menjalankan piket kelas, tidak bergaul dalam kelas, itu adalah sebuah peraturan. Bagus gak itu? Bagus. Baik gak? Baik. Akan tetapi sekarang, nah zaman sudah berbeda, kita harus bisa membuat mereka untuk sadar dengan dirinya. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Nah ini tujuannya. Keyakinan kelas ini adalah berasal dari dalam dirinya untuk membentuk budaya positif. Jadi muaranya nanti apa? Mereka kan sadar sendiri. Oh masih karena peraturan datang tepat waktu, aku butuh datang tepat waktu. Ya apa ya caranya? Nah ini adalah keyakinan kelas yang dibentuk. Bentuknya nanti akan seperti apa? Nah ini. Nah, bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan? Yang pertama, jadi gak pakai peraturan kelas yang sudah tertulis jelas, datang tepat waktu, nanti pukulnya jelas, buanglah sampah di tempatnya, itu sudah peraturan yang tertulis jelas. Nah, kalau keyakinan kelas dia dibuat lebih abstrak. Nanti kita lihat seperti apa? Contoh saja gini misalnya tentang kebersihan. Kelasku indah karena tidak ada sampah. Nah, itu kan juga bisa menimbulkan suatu keyakinan kelas yang arahnya adalah untuk menuju ke kebersihan. Buanglah sampah temannya. Oh, kok iya loh. Indahnya kelasku karena tidak ada sampah. Berarti yang kepingin indah, ya kudu kalau mau sampah. Kalau sampah berarti apa? Kalau sampah berarti harus dibuang di tempatnya. Mereka kan punya pikiran sendiri. Kudu liyo apa yo? Misalnya. Nah, yang kedua berupa pernyataan yang universal. Universal berarti umum sih. Jadi ya banyak sekali. Kemudian sedikit aja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu gak usah kakek. Dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, ini ada sebuah contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari dalam dirinya untuk membentuk budaya positif. Contoh, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kira-kira hubungannya karo apa misalnya? Piket. Ya, apa mana kira-kira? Menjaga kebersihan kelas dengan bekerja sama. Apa? Selain piket kira-kira apa? Selain piket kelas misalnya. Sekarang kita ada di sekolah kita ada kegiatan sering itu ada piket kelas itu ya. Nah, sekarang harus takon misalnya saya sudah mulai terbiasa, Pak, rupanya di belakang itu sudah ada arek wedok sing melok ora-ora.
melo rezeki padahal nggak ada jadwalnya itu. Oh, berarti mereka sudah mulai bisa menyadari bahwa kebersihan ini adalah tanggung jawab bersama. Nah itu. Jadi ini contoh-contoh kalau yang dulu peraturan, sekarang kita buat jadi sebuah keyakinan kelas. Jadi cek gak seolah mereka itu terbebani dengan sebuah peraturan kudu ini, tapi ya caranya mereka akan sadar dengan sendirinya. Nah, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini gak semata-mata langsung tunjukkan datang tepat waktunya pukul tidak. Nah ini tepat waktu dan aktif di kelas. Aktif di kelas itu contohnya apa? Mereka akan aktif moral nggak apa ya aktif di kelas. Oh iya, pas pulang, dia aktif belajar, diskusi, baik aktif berdiskusi dan seterusnya. Ini adalah keyakinan kelas. Coba dibentuk seperti ini. Saya sudah mencoba itu membuat pemacuan. Jangan jadi kelas 5. Dampaknya hebat sekali. Karena saya yakin setiap anak itu punya pikiran masing-masing yang ingin dicurahkan. Mereka kemarin terus tiba-tiba Pak, setiap hari itu mereka sudah buat keyakinan sendiri, ditulis di whiteboard itu. Kemarin Azal juga tanya, Pak hari ini tapi mereka tetap bilangnya peraturannya. Pak hari ini peraturannya buat tadi ya, seperti itu. Jadi berbeda itu beda-beda contoh. Misalnya bentuk kelompok dan seterusnya. Ada lagi apa di kelas? Itu mereka buat sendiri. Mereka sudah punya kesadaran, mereka punya keyakinan, mereka punya keinginan sendiri. Nah ini kesepakatan kelas buat ini. Jadi gambar dino kita sudah memberikan plot ini, tapi biar mereka sendiri yang menentukan dirinya sendiri. Mereka ingin seperti apa di kelas? Kita sebagai guru hanya menuntut, oh iya mengarahkan, oh iya sapi, oh iya betul, boleh, oh iya ini jangan, misalnya seperti itu ya. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas. Semuanya ini tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang berprofil belajar Pancasila tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang restitusi yang saya bilang tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah seperti saya contohkan Pak Ari tadi sudah betul itu. Pak Ari berusaha mencatat, ya Pak ini benar apa salah? Itu salah, terus ada salah ya kok. Ini itu adalah bentuk restitusi. Nah ini sekarang yang pelajaran baru buat saya terutama, makanya kita belajar bareng-bareng di sini. Kita mencoba seperti itu sekarang. Jadi ada siswa kita yang berbuat kesalahan, kita mencoba menggali. Nah, yang saya buat pohon curhat di kelas itu ada. Ternyata memang ada. Anak saya, murid saya itu merungut di kelas. Ditulis sama mereka. Ada namanya si Ayi, tak delok tulisan itu. Ternyata saya sangat sedih karena dari rumah sudah dimarahi sama ibu. Itu loh. Akhirnya saya tanya, lalu kok sama dimarahi ibu? Karena saya nggak bantu, ibu nggak bantu bersih-bersih loh. Berarti saya salah siapa? Ya saya Pak. Berarti kalau salah ya Pak. Dan seterusnya. Mereka akhirnya kembali semangat lagi. Besoknya anak ini sudah nulis yang berbeda lagi. Hari saya sangat senang karena ibu sudah tersenyum terus. Tak takoni mana? Lalu ibu jualan di sana. Lalu apa? Saya sudah bantu orang-orang dari pagi Pak. Berarti sama hebat. Nah ini wujud restitusi. Nah ini bisa kita gunakan untuk mengetahui kondisi siswa. Akhirnya dari restitusi inilah segitiga restitusi yang sekarang ini wajib untuk kita lakukan. Bu aku sekali kita laksanakan. Restitusi ini itu apa? Contoh ini, segitiga restitusi ada 3 yang kita gunakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, nanti ada saya bacakan sebentar ya. Ini kita pahami dulu segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi itu ada 3 hal yang kita laksanakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah ini mau divalidasi dengan cara apa? Kita bertanya. Yang kedua, menanyakan keyakinan, benar nggak sih sampai lakukan itu, salah benar dan seterusnya. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Ini kita berusaha untuk menguatkan hatinya. Di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu nih dan seterusnya. Kita berusaha untuk mengembalikan untuk mereka. Ya. Nah, sekarang kita coba. Ada nggak contohnya dari saya ya? Ini bisa keluar suara nggak?
contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini bisa keluar suara enggak ya? Oh, internetnya nggak bisa dia. Oh, nggak bisa munyer ini. Oke, gini lah. Intinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada Alfat, si saudara saya dia berbuat salah. Ya, jadi dia berbuat salah. Terus akhirnya kita panggil dia ke ruangan kita. Kita coba bertanya kepada dia, boleh sama mang lapo? Lapo ya Pak? Lah kok Andi kok nangis? Misalnya cerita seperti itu. Waduh lapo ya Pak? Kita coba menggali terus. Kita tanyakan dulu. Kita masih mulai, kita bertanya. Akhirnya dia menyadari itu. Misalnya dia belum sadar-sadar juga, kita tanya, lah kemang sama mang durinan lagi sopo? Oh iya Pak, durinan lagi Andi. Nah terus Andi lapo nangis. Kita mencoba bertanya seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Dia jawab, mang itu hari itu Pak, mereka sakit mulu. Kita coba membuat keyakinan. Kita menanyakan keyakinan. Lah kira-kira yang sama lakukan ini benar atau salah? Gitu. Oh iya, ternyata salah Pak. Nah, terus kemudian begitu dia sadar, nah, terus lagi sama salah, sama gelem memperbaikinya, sama gelem meminta maaf. Oh gitu, nah terus malu. Berarti sekarang sama mau lakukan apa? Oh berarti saya harus minta maaf Pak. Lah iya Pak sekali. Nah ini adalah segitiga restitusi. Kira-kira panjenengan sudah pernah yang melakukan seperti ini atau belum? Kira-kira pernah dididik, berarti kalau segitiga itu diturun ke segitiga. Segitiganya berarti guru lincing. Iya, kita sebagai seorang guru, saya dulu ya gak pernah seperti ini. Setelah mengikuti pelajaran ini kita ngomong, oh iya, harusnya kita seperti ini. Kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi, berarti kita pada posisi kontrol yang mana kira-kira? Kalau kita sudah ini, iya, berarti kita sudah bisa pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Gitu, oke. Sebelum ini diakhiri, kira-kira dari panjenengan ada pertanyaan atau tidak? Mungkin ada yang belum paham. Sebelum ada ini diakhiri, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan coba. Mungkin ada yang ditanyakan dulu atau mungkin melihat segitiga restitusinya. Ada? Oh tidak jelas. Tidak kelihatan. Kelihatan dari sikap nanti malah mendapati. Oh iya, yang untuk yang tidak jelas. Segitiga restitusi intinya adalah kita berusaha untuk mengkondisikan kembali mereka. Kita harus berusaha untuk menyadarkan anak itu bagaimana caranya dia menyadari kesadarannya sendiri. Gitu ya. Oke. Sekarang coba kira-kira di Pak Sugeng pernah nggak ada siswa yang bermasalah kira-kira Pak Sugeng? Ada. Kira-kira nyoba yang sering dihadapi Pak Sugeng di kelas seperti apa? Coba Pak Sugeng. Beri Pak. Video. Silakan. Coba ceritakan satu atau dua terserah ya, suatu kejadian peristiwa yang sudah sampai Pak Sugeng alami. Terus Pak Sugeng sudah mencari solusi apa belum? Kita sharing di sini. Jadi bukan bermaksud apa bukan, tapi kita coba mencari pemasaran dari masalah ini. Pak, silakan. Baiklah, sedikit saya ingin cerita dulu. Ya. Peristiwa yang pernah terjadi dan itu sebenarnya sudah 2 kali. Itu anak-anak kelas 3 itu pas waktu hari Kamis, karena pakaian Jawa, maksudnya Kamis Jawi. Nah, pakaian itu tidak ada saku. Nah, sehingga waktu itu hari Kamis anak-anak menaruh uang ya, sangnya itu tidak di saku. Nah, uang itu diletakkan di tempat makan, di tepak sama tepak pensil. Ya, pensil sama di tempat makan. Nah, pada saat makan, setelah makan ya, anak-anak yang sudah selesai makan itu ke belakang mencuci alat makannya. Nah, anak-anak yang nakal, laki-laki itu mengambil uang teman-temannya yang perempuan. Nah, sehingga banyak yang lapor bahwa
anak-anak perempuan banyak yang kehilangan uang. Nah, peristiwa ini terjadi 2 kali ya, dan untuk solusi supaya mereka tidak mengulangi lagi ya, dibawa ke kantor bersama-sama Pak Rijal, Pak Arif bersama ibu-ibu yang lain untuk memberikan nasihat-nasihat. Nah, plus di kelas juga saya berhukuman ya. Mohon maaf, saya ternyata masih level penghukum ya. Di kelas saya suruh post up ya. Itu Pak Rizal ya, sedikit cerita dari ketika. Mau ada kurangnya, mohon maaf. Belum. Berarti untuk permasalahan ini sudah diketemukan solusi. Solusinya sudah selesai. Ya. Terus solusinya, uang yang kemarin diambil itu sudah dikembalikan. Sama si pelakunya. Iya, sudah dikembalikan, dan yang melakukan sudah berjanji tidak akan melakukan lagi. Dan alhamdulillah setelah peristiwa itu tidak ada kejadian lagi, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini konsentrasi. Ceritanya bagus sekali. Ini bukan cerita ya, tapi kenyataannya. Oke, kalau kita sekarang karena sudah belajar tentang segitiga restitusi, kita coba berarti tindakan yang Bapak Ibu lakukan tadi sudah mencakup segitiga restitusi apa belum? Kita coba. Yang pertama adalah kita validasi tindakan yang salah. Itu contoh menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Anak ini bisa dicakoni nggak kira-kira? Apa rasa dicakoni? Ya salah nih. Kira-kira dicakoni nggak? Mereka mencuri ini sama lakoni geopo duit. Misalnya. Artinya gitu pelak-pelak. Oh, berarti sudah ditanyakan ya? Oke. Terus kemudian sudah dilakukan nggak, setelah dia bilang mau beli ini Pak, mau beli ini, kira-kira nih sakliane nyuri apa sih bisa dilakoni oleh duit? Dan seperti itu enggak? Nah, ini adalah contoh-contoh memvalidasi tindakan yang salah. Kita diajari untuk itu di segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan, lah kira-kira berarti sampai juga duit ngono kan jane ngelembu, bener apa salah? Nah, jadi saya lihat pasti sudah dilakukan itu yang sama panjenengan ya. Berarti aslinya tanpa sadar panjenengan itu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Mungkin yang di terakhir ini yang belum kita lakukan. Bukan hanya kamu nih si tahun ini kiyo akeh, tapi nah itu kita berusaha untuk mengembalikan mereka lagi, mengembalikan apa ya, dirinya lagi, tetapi dengan nilai-nilai yang lebih baik. Jadi cekak merasa besar terus kak, saya berpikir di mana kamu tuh seperti orang sadar lagi seperti itu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah itu tujuannya segitiga restitusi. Jadi mengembalikan cara mengembalikan api itu cek kesadarannya awake dhewe. Bakal mana cek dibalik di mana. Kalau itu kembali keluarnya dari dirinya sendiri itu paling gampang ini. Nah, mungkin itu. Jadi hebat sekali. Jadi kejadian di kelas 3 ini panjenengan sudah melaksanakan ya kolaborasi dengan teman-teman kemarin ya. Nah, ternyata begitu saya belajar ini, di mana segitiga itu sudah terlaksanakan kita. Cuma memang kita belum paham istilah-istilah sebenarnya, gitu ya. Nah, yang paling sering mungkin seandainya ada kejadian itu, mungkin yang kita lakukan pertama, paling bener ya Pak Sugeng, bukan paling bener ya, paling banyak dilakukan orang mesti yang penghukum. Saya pun juga pasti sama. Lalu waktu ini kalau duit sama-sama paling yang langsung kamu, oh iso nih, samu ini. Kita berusaha untuk mengintimidasi, kita berusaha untuk menyudutkan dia, soalnya kita sudah tahu. Cuman berarti mari ya memang kita, makanya kita sharing bersama ini, kita memang diajarkan untuk belajar lebih baik. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, karena tidak ada. Nah ini sebenarnya harusnya ini video ini berputar. Tapi karena memang ini sinyalnya tidak baik. Ini yakin ya? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan jadi? Oh ini bisa ulang. Kata pakai kota.
Suaranya pun di Gak bisa keluar suaranya. Oke, intinya gini. Jadi si Alfat ini habis buat temannya nangis. Terus kemudian dia dipanggil, saya panggil ke ruangan. Saya tidak langsung menyalahkan dia, tapi saya tanya, lama aku. Kita coba mancing. Akhirnya dia bercerita, oh itu salah Pak. Terus kemudian kita kasih pengertian lagi beberapa salah, mereka biar jawab sendiri. Ternyata oh itu salah Pak. Terus salah itu siapa? Nah ini yang dilakukan. Akhirnya dia mau meminta maaf ke temannya. Nah, ini berarti bentuk contoh segitiga Resti. Diharapkan setiap kita mengalami masalah seperti ini, kita harus melakukan itu. Tapi biasanya memang kita sudah melakukan itu sebenarnya. memang sering Pak. Ya, memang sudah sering. Artinya jangan sudah pada posisi kontrol yang sangat benar. Ya, mungkin memang kita sebenarnya belum paham istilahnya saja. Nah, gitu ya. Sekarang jangan jadi tahu. Oke, terima kasih. Ini pesan dari saya. Jadi lagu hebat selalu berkolaborasi mencetak siswa berprofil belajar Pancasila. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada. Ini masukan ya untuk mungkin dengan tadi yang saya sedikit resume sekalian. Pamerannya di sholat. apa tadi yang keyakinan keras itu apa pada jawab tadi? Keyakinan keras untuk menyembuhkan kesadaran ya. Selain menurut saya ya ini selain dengan keyakinan keras ada yang bisa dilakukan dalam membentuk kesadaran anak. Tadi dari keyakinan keras ya ada satu lagi yaitu yang disebut dengan afirmasi kelas menurut saya. Jadi kalau di keyakinan kelas itu juga dengan kalimat-kalimat yang apa tadi? Apa Pak Kayak slogan gitu. Afirmasi kelas itu juga untuk menumbuhkan keyakinan anak-anak dengan saya apa? Contohnya kelas 6 hebat. Kelas 6 ya terserah sesuai dengan kebutuhannya panjenengan semua. Jadi selain dengan keyakinan kelas itu bisa juga dengan afirmasi kelas. Bapak Ibu bisa lebih lengkap dengan skripsi apa namanya metode-metode yang seperti ini itu banyak dengan pelajari di buku Quantum Teaching, Quantum Learning. Bisa juga share di buku strategi belajar seperti Finlandia. Nah itu termasuk metode-metode yang sangat bagus sekali. Apalagi untuk guru penggerak itu betul-betul sangat mendukung sekali. Walaupun bukan guru penggerak pun sebenarnya juga sangat dibutuhkan. Jadi artinya dengan guru penggerak yang sudah mulai menggerakkan komunitas minimal di kelasnya, harapan saya semuanya, jadi semua guru yang lain itu juga mengikuti jejaknya sehingga ada pemerataan dari semua kelas. Strategi-strategi yang sekiranya mampu menyadarkan anak baik untuk memotivasi belajar, pengembangan karakter itu semuanya bisa diterapkan. Terima kasih mungkin teman dari saya Pak Rizal. Terima kasih Bumi. Benar sekali ya. Berarti selain keyakinan kelas, mungkin bisa kita menamakan afirmasi kelas. Artinya biar mereka lebih termotivasi lagi. Mereka punya keinginan apa? Benar sekali. Misalnya kelas 6 hebat. Berarti pasti ketika mereka membaca itu, mereka akan punya keinginan jopo caranya kelas 6 hebat. Kelas 5 bersih misalnya. Oh iya, berarti mereka akan mencoba. Ya apa caranya kelas 5 akan selalu kelihatan bersih. Terima kasih Bumi. Nah ini masukan yang sangat hebat sekali. Kita harapkan sharing-sharing seperti ini akan sering berlanjut, biar kita berkolaborasi untuk menjadi lebih baik sehingga arahnya nanti muaranya untuk siswa kita bisa menjadi siswa yang memang lebih
faktor sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mungkin itu ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.